Yang baik, saya awali perkuliahan pada malam hari ini dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bil Islami wabil Muhammadin Rabbi zidni ilman warzuqni Amin. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu presentasi. Silahkan untuk yang presentasi pertama. Aku tadi nggak salam. Bodo amat lah. Ini kamu bisa dipotong aja lah pas bagian kita ngomong ini. Bisa aja. Mas Gilang bisa bisa presentasi? Langsung aja. Dipas dulu bisa nggak? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya Putri Nurul Omni akan mempresentasikan mengenai kebocoran rumah tabung. Slide selanjutnya. Yang pertama ada definisi QA atau Quality Assurance, yaitu adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Lalu ada program jaminan mutu atau QA dalam radiologi diagnostik menurut WHO adalah suatu usaha yang tertata dengan baik oleh staf untuk memastikan citra diagnostik yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi diagnostik yang memadai secara konsisten yang didapat dengan biaya dan paparan radiasi pasien seminimal mungkin. Next. Lalu ada definisi QC atau Quality Control. Menurut PAP tahun 2006, Quality Control adalah bagian dari program Quality Assurance yang berhubungan dengan teknik yang digunakan dalam pemantauan dan pemeliharaan unsur-unsur teknis dari sistem yang mempengaruhi kualitas gambar. Pengendalian mutu atau QC merupakan kegiatan pengendalian mutu dengan memeriksa atau inspeksi hasil produksi apakah mutu telah seperti yang dikehendaki yang sesuai standar. Next. Lalu ada tujuan quality control kebocoran rumah tabung. Tujuannya adalah untuk menentukan area kebocoran radiasi yang terjadi pada rumah tabung sinar X dan untuk mengukur nilai kebocoran yang terjadi. Uji ini juga diperlukan dikerjakan jika telah dilakukan perawatan atau perbaikan terhadap rumah tabung sinar X. Next. Ada quality control kebocoran rumah tabung sinar X. Yang pertama, alat dan bahan. Bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Yang pertama ada beberapa film sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya atau kaset sinar X berisi flash film. Lalu yang kedua ada ionization chamber dan elektrometer dengan kemampuan jangkauan area detektor tidak melampaui 100 cm². Kemudian yang ketiga ada pita pengukur. Keempat, plester plastik tidak tembus pandang.
Lalu, cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama, pastikan bahwa sebelum pengujian dilakukan, prosedur warm-up pesawat Sinar X telah dilakukan dengan posisi shooter kolimator dalam keadaan tertutup. Kemudian langkah yang kedua adalah letakkan film Sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya di sekitar rumah tabung Sinar X dan pastikan pada posisi tersebut film dapat merespon. Untuk itu, pemasangan marker pada amplop film akan sangat berguna. Langkah yang ketiga, sebaiknya dilakukan juga pemakaian beberapa film dan pengujian pada penempatan di lokasi atau area yang berbeda di sekitar rumah tabung. Langkah yang keempat, posisikan ionization chamber sebagaimana pada gambar guna pengukuran nilai paparan radiasi. Next. Langkah kelima, lakukan eksposi dengan pengaturan tegangan tabung kurang lebih 10 kVp dari kVp maksimum yang ada pada pesawat, dengan pengaturan arus tabung pada kurang lebih 50 MAS untuk penggunaan kaset Sinar X. Jika memakai film Sinar X yang terbungkus karton atau amplop kedap cahaya, nilai MAS diperlukan lebih besar. Dengan catatan, pemakaian tegangan tabung kurang lebih 10 kVp dari kVp maksimum yang ada pada pesawat dimaksudkan agar tidak terjadi overvoltage. Lalu langkah yang keenam, proses film selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran radiasi berikut besarnya nilai kebocoran tersebut. Lalu langkah yang terakhir adalah catat besarnya paparan radiasi yang terbaca pada read hour electrometer. Untuk frekuensi uji sendiri dilakukan 1 tahun sekali atau setelah perbaikan atau perawatan rumah tabung dan kolimator. Kemudian evaluasi. Nilai maksimum yang diperkenankan terjadinya kebocoran radiasi adalah 1 mg per 1 jam pada jarak 1 meter ketika tabung Sinar X beroperasi pada tegangan maksimum rata-rata dan arus tabung kontinu maksimum. Spesifikasi beban tabung yang dikeluarkan oleh pabrik akan diperlukan sebagai referensi. Kemudian, periksa dengan teliti film-film yang telah diproses. Jika rumah tabung berfungsi sebagai pelindung atau shielding yang efektif, maka pada film tidak ada efek kebocoran radiasi atau penghitaman. Dengan demikian, hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dapat dikoreksi sesuai persyaratan yang dimaksud. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Silakan dari teman-teman apabila ada pertanyaan. Izin bertanya? Sepertinya. Ya, silakan Mbak Zara. Pertanyaan saya itu, jika kita sudah melakukan pengujian rumah tabung ini, jika terdapat kebocoran, itu tindakan yang harus kita lakukan apa saja ya? Jadi mohon maaf Mbak Zara, jadi maksudnya kalau sudah terjadi kebocoran apa yang harus kita lakukan pada rumah tabung Sinar X tersebut? Iya, itu. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, silahkan. Mas Gilang. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya adalah jika terdapat kebocoran pada suatu rumah tabung dan ada seorang petugas yang tidak tahu, apakah berbahaya bagi petugas dan pasien? Dan apa yang terjadi pada alat atau pesawat jika masih nyala atau aktif? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa cukup 2 pertanyaan saja. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa kepada yang akan mempresentasikan selanjutnya. Untuk pertanyaannya saya tampung dulu dan akan saya jawab setelah yang selanjutnya melakukan presentasi.
Baik, saya tutup presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang presentasi kedua, dipersilakan. Siapa yang mau presentasi? Mungkin Mas Gilang bisa presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebocoran rumah tabung. Lanjutlah. Mas Gilang. Baik, selanjutnya ada pengertian. Quality Assurance atau QA adalah suatu program penyuluhan meliputi kendali mutu quality control, meluas hingga ke administratif, metode pelatihan, perawatan dan pencegahan. Jaminan kualitas radiologi merupakan suatu alat manajemen untuk membantu dokter spesialis radiologi dan mitra kerjanya menyelenggarakan proses citra diagnostik keaktifan dan resiko sekecil mungkin maupun ketidaknyamanan terhadap pasien. Quality control adalah suatu usaha yang tertata dengan baik oleh staf untuk memastikan citra diagnostik yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi diagnostik yang memadai secara konsisten, yang terdapat dengan biaya dan paparan radiasi pasien seminimal mungkin. Tujuan asuran adalah diagnosa pasien yang tepat dan akurat. Tujuan ini akan terkait dengan program jaminan kualitas penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas. Mencakup 3 hal. Yang pertama, mengurangi paparan radiasi, meningkatkan citra diagnostik, dan siasat penekanan biaya. Quality control, program ini wajib dilakukan dalam upaya manajemen pelayanan radiologi diagnostik yang berkualitas, yaitu pelayanan yang tepat, akurat, dan aman bagi pasien, pekerja, dan lingkungan. Langkah-langkah quality control. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk suatu program quality control. Yang pertama, uji penerima pesawat atau uji fungsi awal. Apakah pesawat yang telah diberi memiliki kinerja sesuai dengan spesifikasi pabrik yang telah mereka rekomendasikan dengan standar nasional atau internasional. Yang kedua, pemantauan kinerja rutin. Dilakukan pemantauan secara periodik yang bersifat harian, mingguan, bulanan. Yang ketiga, perbaikan maintenance. Dilakukan apabila kinerja komponen peralatan telah melampaui rekomendasi standar yang dianjurkan, misalnya tabung sinar X. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, resep, alat tulis, kalkulator, meteran atau penggaris, tripod, dan pesawat mobile unit. Selanjutnya, tahapan processing. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan pengukuran langsung uji kebocoran tabung sinar X. Pengukuran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan alat dan bahan. Yang kedua, selanjutnya hidupkan pesawat mobile unit dengan menekan tombol on dan pastikan pesawatnya menyala. Setelah pesawat menyala, kemudian tutup rotor kolimasi hingga rapat. Setelah itu, letakkan reset pada jarak 1 meter di sisi kanan tabung.
Lalu mengatur faktor eksplosif dengan menggunakan QV70, MAS 32 dan MA 400. Kemudian lakukan eksplosif, lalu catat hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh RISEP. Eksplosif dilakukan masing-masing sebanyak 5 kali. Ulangi kembali pengambilan data sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, dan sisi bawah tabung. Setelah dicatat data diolah dengan cara mengkonversikan suatu Gray satuan MGRE adalah mengalihkan hasil rata-rata satuan MGRE-S dengan 3,600 data yang diperoleh nilai lolos uji yang dilakukan oleh Bapeten yaitu 1 MGRE per jam. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya. Baik, Mas Gaga. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat tabung agar tidak terjadi kebocoran? Dan ciri-cirinya tabung yang bocor itu seperti apa? Terima kasih, Sukri dan moderator. Baik, terima kasih kembali Mas Gaga. Izin bertanya Mas Sukri. Mungkin hanya satu pertanyaan aja ya Mas ya. Dua dong. Ya udah ya Mas. Oke, saya tanya Mas ya. Iya Mas Gilang. Pertanyaannya adalah jika rumah tabung sinar X bocor, apakah masih bisa digunakan untuk beroperasi? Nah, dan jika terdapat kebocoran pada rumah tabung, untuk yang memperbaikinya siapa ya Mas? Terima kasih ya Mas. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Pertanyaannya saya tabung dulu ya. Dan saya kembalikan ke moderator. Siapa yang membetulkan? Iya, yang merawat. Ini ada satu lagi yang presentasi. Oke, mungkin cukup ya untuk presentasinya. Kemudian diskusi untuk menjawab pertanyaan tadi yang belum terjawab ya. Mungkin dari teman-teman udah ada yang menemukan jawaban. Izin, jadi cuma 2 kali presentasi aja ya Mbak? Mas Gilang mau presentasi? Boleh, silahkan. Boleh banget. Baik, saya presentasi Mbak ya. Ya, baik. Pas lagi. Kalau ada dosen pasti malas pada presentasi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai kebocoran rumah tabung. Pengertian. Quality Assurance atau QI adalah suatu program menyeluruh meliputi ke dalam mutu quality control, meluas hingga ke administratif, metode pelatihan, perawatan, dan pencegahan. Jaminan kualitas radiologi merupakan suatu alat manajemen untuk membantu dokter, yaitu dokter spesialis radiologi, dan mitra kerjanya menyelenggarakan proses citra diagnostik dengan keefektifan dan risiko sekecil mungkin maupun ketidaknyamanan terhadap pasien.
Selanjutnya itu ada quality control, adalah suatu usaha yang tertata dengan baik oleh staf untuk memastikan citra diagnostik yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi diagnostik yang memadai secara konsisten, yang didapat dengan biaya dan paparan radiasi pasien seminimal mungkin. Berikutnya itu tujuan dari quality assurance adalah diagnosa pasien yang tepat dan akurat. Tujuan ini akan terkait dengan program jaminan kualitas menyeluruh yang disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas yang mencakup 3 hal, yaitu yang pertama mengurangi paparan radiasi, yang kedua peningkatan citra diagnostik, dan yang ketiga yaitu siasat penanganan biaya. Berikutnya itu tujuan untuk quality control. Program ini wajib dilakukan dalam upaya menjamin pelayanan radiologi diagnostik yang berkualitas, yaitu pelayanan yang tepat, akurat, dan aman bagi pasien, pekerja, dan lingkungan. Berikutnya yaitu langkah-langkah quality control. Yang pertama yaitu uji penerimaan pesawat atau uji fungsi awal. Di sini apakah pesawat yang telah dibeli memiliki kinerja sesuai dengan spesifikasi pabrik yang telah mereka rekomendasikan dengan standar nasional atau internasional. Yang kedua yaitu pemantauan kinerja rutin. Dilakukan pemantauan secara periodik yang bersifat harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga yaitu perbaikan. Dilakukan apabila kinerja komponen peralatan telah melampaui rekomendasi standar yang diajukan, misalnya Nah, di sini juga saya ada alat dan bahan, yaitu ada ISAF, alat tulis, kalkulator, meteran, tripod, dan pesawat ukur. Berikutnya adalah tahapan prosesi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan pengukuran langsung menuju kebocoran tabung Sinar X. Pengukuran dilakukan melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, hidupkan pesawat mobile unit dengan menekan tombol on. Yang ketiga, setelah pesawat menyala, kemudian tutup shutter, kolimator hingga rapat dan dipastikan ada kebocoran. Setelah itu letakkan price safe pada jarak 1 meter di sisi kanan tabung. Lalu mengatur faktor eksposi dengan menggunakan KV30, di situ MAS-nya 32 dan MAS-nya 400, kemudian dilakukanlah eksposi. Yang keenam, catat hasil pengukuran yang ditujukan oleh RISEF. Yang ketujuh, eksposi dilakukan masing-masing sebanyak 5 kali. Ulangi pada pengambilan data di sisi kiri, di sisi depan, di sisi belakang, di sisi atas, dan di sisi bawah tabung. Setelah dicatat, data diolah dengan cara mengkonversikan satuan. MPY per S, kesatuan MPY per S adalah mengalihkan hasil rata-rata satuan MPY per S dengan 3.600 SPJ. Data yang diperoleh dari persamaan lalu dibandingkan dengan nilai lolos uji yang dikeluarkan oleh TEN, yaitu kurang dari 1 MPY per J. Mungkin itu saja moderator yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan teman-teman semua? Ada, Mas. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Pertanyaannya, adakah syarat khusus untuk melakukan pengujian kebocoran tabung ini? Baik. Apakah ada lagi dari teman-teman pertanyaan? Dipersilakan. Gimana dengan Mbak Paras, Molita, Mbak Debbie? Untuk Mbak Novi, Mas Irfan, apakah ada pertanyaan kembali? Izin bertanya. Ya baik, Mbak Paras. Silakan.
yang untuk kebocoran tabung ini, apakah ada hal yang mempengaruhi atau bisa menyebabkan kebocoran tabung ini, sehingga mungkin apa kita bisa meminimalisirkan misalkan jika hal tersebut itu bisa dicegah seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi atau sudah cukup? Oke, untuk gimana? Mas Sukri? Mungkin sudah cukup, Mas. Baik. Terima kasih untuk bertanya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Hana. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bersedia mempresentasikan PPT-nya. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan yang tadi belum terjawab. Dipersilakan yang sudah mendapat jawabannya, boleh bantu menjawab. Yang pertanyaan siapa? Adakah? Saya mau Ya, dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Zahra. Pertanyaannya yaitu, jika sudah melakukan uji rumah tabung apabila terdapat kebocoran, tindakan apa yang harus kita lakukan? Jadi, tindakan yang harus dilakukan yaitu segera mengganti ataupun memperbaiki rumah tabung yang rusak itu. Karena kan membahayakan, jadi harus segera diganti atau diperbaiki. Terima kasih. Cek, apakah boleh saya menjawab? Ya, dipersilakan. Baik, saya mau menjawab tentang apakah ada syarat khusus untuk melakukan pengujian kebocoran rumah tabung. Apakah boleh saya menjawab? Ya, dipersilakan, Mas. Oke. Jadi lembaga uji kesesuaian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 2 harus memenuhi yang pertama itu syarat khususnya persyaratan manajemen. Dan yang kedua adalah persyaratan teknis. Jadi untuk persyaratan khusus itu cuma ada 2, persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Itu diatur pada peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 2 tahun 2018. Baik, itu aja. Baik, terima kasih kepada Mbak Maulida dan Mas Hasan yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang bisa bantu menjawab? Saya. Baik, dipersilakan Mbak Umi. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Gilang. Jawabannya akan mengakibatkan gangguan kesehatan apabila dosis yang diterima berlebihan, seperti pusing, mual, rambut rontok, bahkan kanker. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Bisa, Mbak Um. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Umi atas jawabannya. Kemudian dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi atau bertanya?
Gimana teman-teman? Ada yang mau menjawab lagi atau sudah cukup? Cukup. Izin. Ya, Mbak Rosa. Sebentar ya. Oke, baik. Kenapa, Umi? Tapi nanti dulu. Tadi saya tanya Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gilang. Maaf. Maksud saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Zara. Jika telah dilakukan pengujian rumah tabung dan terdapat kebocoran, tindakan yang harus diambil apa saja? Mungkin dilakukan perbaikan, dan apabila tingkat keparahan kebocorannya mungkin diganti saja agar tidak merusak hasil film yang pada pemeriksaan. Sekian, apakah dapat diterima? Iya, terima kasih. Satu lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gaga, bagaimana cara merawat tabung agar tidak terjadi kebocoran. Mungkin dari saya itu yang pertama dilakukan pengujian pemeriksaan 1 tahun sekali. Kemudian apabila sudah merasa terjadi kesalahan atau kebocoran pada tabung, maka segera diperbaiki atau mungkin segera diganti. Mungkin seperti itu, Mas Gaga dapat diterima. Baik, terima kasih Mbak Rospa. Baik, terima kasih untuk Pak Rospa. Kemudian ada yang ingin menjawab lagi atau cukup? Oke, mungkin cukup ya. Mari kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekian. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.